Nah, tadi kan mungkin membawa ide, visi ke dalam satu perusahaan. Itu kan udah rumit sendiri. Masing-masing ada PTA, PTB, 16 ya. Bagaimana membuat semua align dengan values dan segala macam, dan saya melihat part itu udah lewat. Nah, sekarang membawa visi yang sama ke dalam organisasi seperti Apindo, which is tentang bangsa dan negara. Ini tidak tentang satu perusahaan, tapi tentang 280 juta penduduk. Bahkan kalau dalam pengalaman Ibu Sinta kan juga berinteraksi dengan dunia luar, ya, dengan negara luar gitu. Nah, bagaimana dengan Apindo? Ya, jadi tentunya saya juga Apindo itu saya juga dipersiapkan. It doesn't happen overnight. Ya. Selama 70 tahun Apindo tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Selama 70 tahun. Apalagi perempuan minoritas seperti saya gitu ya. Saya punya triple minority, saya non-muslim, saya perempuan. Dan saya dari keturunan minoritas. Jadi benar-benar triple minority. So it's not easy setelah 70 tahun dan I think it's more, saya selalu melihat ya, menunjukkan bahwa I can atau saya bisa gitu kan. Apalagi pendahulu saya kan semua juga nama-nama besar gitu senior. Kan. Senior gitu kan. Bukan cuma senior sebagai pengusaha, senior sebagai politisi. Iya. Ya. Jadi it's hard gitu kan, tapi juga saya dipersiapkan dan satu hal sama, pada waktu saya mulai Apindo saya tahu saya nggak bisa sendiri. Jadi saya mesti punya tim yang kuat. Dan Apindo itu selalu dikenal lebih sebagai owners club. Kita kan organisasi pengusaha. Actually di dalam Apindo tuh yang dari bisnis keluarga tuh banyak sekali gitu anggota Apindo. Ya, kita punya lebih dari 15.000 anggota perusahaan. Dan sekarang kita ada 65.000 UMKM di dalam ekosistem kita. Jadi satu hal yang penting adalah kembali lagi ke visi. Jadi kita mulai dengan visi, di mana visi Apindo sekarang sangat jelas adalah kita tidak hanya melihat dari faktor ketenaga kerjaan, tapi kita ini mau menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, berkelanjutan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Oleh karenanya kalau kita lihat who is Apindo, Apindo ini sebenarnya kita fokusnya sekarang beyond daripada ketenaga kerjaan. Kita harus melihat dari aspek investasi, dari aspek UMKM. Saya bilang 97% Indonesia adalah UMKM. Bagaimana mungkin kita cuma melihat perusahaan besar? Nggak mungkin. Kita harus inikan ke UMKM juga, ya kan? Kemudian yaitu advokasi. Bagaimana kita bisa regulasi itu makanan sehari-hari kita kan, ya kan, bagaimana deregulasi di undang-undang tenaga kerja, semua, investasi segala macam. Tapi yang kunci tadi mengenai tim, ini siapa yang mau ngerjain? Kita punya visi besar, kita mau punya program kerja, tapi kan harus ada who, ya kan? Nah, disinilah yang saya kemudian mulai membawa, tidak, tentunya pengurus Apindo itu juga ada banyak pengurus lama gitu yang sangat aktif. Tapi saya juga bawa pengurus-pengurus baru, which is the next generation, seperti saya, gitu kan. Di mana mereka itu juga family business, gitu kan. Tapi selama ini nggak pernah terpikir mau organisasi karena sibuk ngurusin family businessnya supaya makin lama makin besar, ya kan. Tapi mereka juga mau bergabung. Saya bilang, ayo kita ini kan sama-sama, gitu. This is part of, jangan ngurusin cuma bisnis sendiri. Tapi kita sekarang, we have to move from our own company, seperti saya, Sintesa. Saya sekarang bilang, saya berpindah menjadi mengurus Indonesia, which is Indonesia Incorporated. Itu yang selalu kita bawa. Jadi from Sintesa Incorporated to Indonesia Incorporated. Saya katakan itu. Ini yang kemudian kita bawa, dan pekerjaan yang sangat meletihkan. Kalau ditanya ngapain, saya juga kadang-kadang mikir gitu ya. Tapi I don't know, I really believe in this country. Saya percaya bahwa Indonesia negara besar, dan saya terpacu oleh apa saja peluang yang begitu banyak kita bisa lakukan di Indonesia gitu. Dan bagaimana kita juga bisa bawa Indonesia ke ranah global ya. Jadi ini yang saya pikir
kita adalah negara besar dan saya yakin, saya percaya begitu banyak yang bisa kita lakukan gitu bersama-sama. Jadi Apindo mulai dengan spirit penciptaan lapangan pekerjaan itu dan disinilah saya rasa kita bekerja tiap hari. Mungkin saya katakan sebenarnya tugas kamu itu apa sih gitu ya. Saya bilang kita ini adalah fixer dan connector. Karena tiap hari itu kayak pemadam kebakaran. Ya, karena isu yang ada begitu banyak dan kita selalu coba untuk bagaimana masalah-masalah ini bisa diselesaikan. I wish it doesn't have to be ad hoc, tapi kenyataannya di Indonesia kan seperti itu. Gitu.